Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Irawan Sukmanugraha. Di sini saya ingin sharing aja sih terkait kegiatan saya dari mulai bulan Februari sampai saat ini gitu. Oke, lihat aja di video ini ya. Oke, jadi di video ini saya ingin sharing nih terkait apa saja sih yang saya jalankan gitu selama tahun ini ya sampai ke bulan Agustus ini gitu. Jadi saya terakhir kerja itu di bulan Januari gitu. Waktu itu saya sempat ke Gorontalo gitu di akhir tahun lalu, dan saya bekerja di perusahaan tersebut sampai bulan Januari 2020 ini dikarenakan saya ingin coba lebih ada waktu lah buat istri saya, dikarenakan juga untuk menyelesaikan studi kuliah saya gitu yang nggak beres-beres gitu, studi S2 saya. Dan pada saat akhir Januari saya selesai, alhamdulillahnya saya dapat proyek di Jakarta. Kebetulan istri saya itu di Jakarta ya, jadi saya ambillah proyek tersebut gitu. Proyeknya lebih ke administrasi juga sih. Contoh proyeknya itu kayak buat sistem franchise gitu di salah satu kedai kopi lah di Jakarta gitu. Proyeknya berjalan, dikasih deadline selama 2 minggu gitu, dan alhamdulillah sih untuk proyeknya lancar. Cuman waktu itu ada kendala karena corona gitu. Jadi pada saat di akhir project kita nggak bisa ngumpul atau mengerjakan project tersebut dikarenakan PSBB waktu itu. Jadi waktu itu PSBB-nya lumayan ketat di Jakarta ya. Jadi saya kebanyakan ngelakuin kegiatan itu di rumah gitu. Selama pandemik, kebetulan istri saya juga kerja di suatu maskapai di Indonesia gitu. Dia juga untuk jam terbangnya juga terpengaruh karena pandemik ini. Kita jadi sering ngumpul lah di rumah gitu, alhamdulillahnya sih. Jadi balik cerita sedih dari corona sendiri gitu, kalau saya sih dapat hikmahnya juga gitu. Karena corona ini saya jadi lebih sering bareng sama keluarga gitu ya, keluarga kecil saya yang cuman berdua ini gitu sama istri saya. Dan pada saat bulan Februari berjalan, akhir Februari berjalan hingga Maret, karena project ini stop, jadi saya coba belajar desain. Nah, berhubung saya selalu ada kendala nih setiap ngejalanin suatu project itu di desain gitu. Jadi saya edit video udah pernah belajar, sampai sekarang saya jadi bisa desain juga. Waktu itu saya selama 1 bulan saya belajar AI atau Adobe Illustrator, karena kebetulan Adobe Illustrator ini software yang sering digunakan nih untuk editing gitu atau buat desain-desain khususnya di kerjaan saya gitu. Nah, pada saat itu selama 1 bulan saya belajar desain, saya coba aplikasikan ke suatu microblog. Nah, microblog ini kalian bisa lihat di Instagram saya aja nih, lihat di sini ya. Di situ saya coba buat tulisan-tulisan dan itu menarik banget lah, dan kalian harus coba juga, khususnya kalian yang memang suka nulis ya sama suka baca gitu. Kalaupun nggak suka nulis atau suka baca, pasti kalian punya pemikiran yang memang ingin di-sharingkan, itu bisa melalui microblog gitu. Dari situ saya coba nge-YouTube lagi bareng sama istri saya, nge-review-review makanan dan lain-lain gitu. Nah, pada saat bulan April awal, di situ alhamdulillahnya saya dapat proyek lagi. Di situ proyeknya itu di luar Pulau Jawa dan saya nggak bisa ngelakuin kerjaan itu on the spot. Alhamdulillahnya dikasih ada kerjaan berupa administrasinya gitu, dan saya ngerjainnya itu di rumah di sini gitu. Dan di situ berjalan selama kurang lebih 2 minggu lah untuk mengerjakan proyek tersebut. Dan saya sempat kepikiran juga, waktu itu ada uang terakhir saya di tabungan itu kurang dari 10 juta rupiah, yang pada saat itu saya kepikiran uang ini apabila didiamkan atau hanya digunakan keseharian itu bisa habis 1 sampai 2 bulan doang gitu. Jadi waktu itu saya coba nekat, saya ingin buat suatu bisnis gitu. Dan lucunya pada saat itu dapat inspirasinya ya waktu itu tuh ketika istri saya belanja online gitu, sayuran dan bahan masakannya gitu. Waktu itu ngeliat, wah sekarang ternyata nggak cuman belanja sepatu atau barang-barang fashion doang gitu di online, ternyata belanja sayuran atau bahan masakan juga melalui atau via online juga gitu. Di situ saya coba telepon teman-teman saya satu-satu. Dari banyaknya teman saya, alhasil yang memiliki akses kebetulan atau yang memiliki sarana untuk menjalankan bisnis tersebut itu ada salah satu teman saya. Dia punya akses ke petani, dia punya tempatnya untuk assemblingnya gitu atau tempat membungkusnya gitu. Nah, di situ saya coba buat, dulu itu namanya saya buat tuh sayur mayur online gitu ya. Dan
Saya sharing juga sama salah satu teman saya yang suka buat desain, dia bantu buatin desainnya, dan kebetulan dia juga mengerti lah terkait IT atau coding-coding kayak gitu, dan hasil berjalan sampai sekarang. Nah, pada saat waktu itu kita setup itu cuman 1 minggu ya, cuma 1 minggu, dan untuk sharing itu hanya melalui Zoom aja waktu itu karena saya kebetulan di Jakarta dan bisnis yang mau dijalankan juga di Bandung. Tapi alhamdulillahnya selama 1 bulan kita nggak ketemu dan operasional tetap berjalan. Di situ saya narik salah satu teman saya juga untuk distribusi. So, alhamdulillah berjalan hingga sampai saat ini gitu. Dan saya baru ke Bandung itu setelah Lebaran lah, waktu itu setelah 1 minggu setelah Lebaran itu saya baru bisa ke Bandung, dan di situ baru bisa ketemu rekan-rekan saya gitu. So, jadi mungkin ada hikmahnya juga sih dari pandemik corona yang terjadi selama 1 tahunan ini ya, atau setengah tahunan ini ya, dari awal tahun gitu. Jadi plusnya untuk saya, pertama saya lebih menghargai waktu gitu, khususnya waktu bareng keluarga atau bareng orang tua juga gitu. Dan di situ yang kedua, saya jadi punya banyak waktu untuk belajar hal lain yang memang saya ingin pelajari dan memang dibutuhkan di pekerjaan saya gitu. Jadi mengembangkan diri lah, itu jadi punya waktu juga di situ. Dan yang ketiga, alhamdulillahnya saya jadi punya bisnis gitu yang berjalan sampai saat ini gitu. Mungkin kalau nggak ada pandemi ini saya nggak bisa punya bisnis yang saya jalani sekarang, yang Mayur itu gitu. Oh ya, sedikit cerita, sebelumnya juga saya punya bisnis di wedding ya, karena corona ini jadinya off juga gitu, dan banyak klien saya yang nggak jadi menikah gitu di situ. Dan kalaupun menikah, mereka lebih langsung ke KUA saja gitu, atau intimate saja, hanya lingkungan keluarga saja gitu, yang ujungnya nggak pakai jasa kami gitu. Jadi sih banyak plus minusnya gitu, dan saya yakin teman-teman saya juga banyak banget, khususnya yang bekerja di bidang perhotelan, terkena dampak ini gitu. Cuman ya saya harapkan teman-teman di sini selalu sehat. Terus buat teman-teman semua yang nonton video ini juga jangan patah semangat ya, tetap semangat, karena di balik kesulitan itu pasti ada kebahagiaan lah, atau ada hikmahnya gitu buat kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi gitu. So, jadi segitu aja video dari saya ini. Semoga video saya ini dapat memberikan informasi dan inspirasi buat teman-teman semua. So, jadi mulai saat ini sih saya bakalan lebih sering lagi nih upload di YouTube gitu. Alhamdulillahnya secara organik dari mulai bulan Mei sampai bulan saat ini subscriber saya sudah 1000, dan alhamdulillah saya baru tahu juga kalau YouTube itu bisa menghasilkan gitu. So, jadi segitu aja video dari saya ini. Tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa like and subscribe, jangan lupa share juga video saya ini. Saya Irawan pamit, bye bye.